Apakah Masiah cuma manusia biasa seperti video ini? Mari kita lihat 6 kriteria Masyiah menurut Judaisme. Dan perlu juga kalian catat kalau tidak ada satupun dari 6 kriteria berikut yang digunakan oleh penulis Gospel Matius dalam 12 formula yang ia tulis. Oke, kriteria yang pertama adalah sebagaimana yang telah saya bahas di video sebelumnya, yaitu Masyiah adalah manusia biasa, bukan sosok ilahi. Di kitab Yirmiyahu pasal 23 ayat 5, Hashem berkata, "Aku akan membangkitkan bagi David seorang tunas yang adil. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana, melakukan keadilan dan kebenaran di negeri ini." Dari ayat situ kita bisa lihat kalau Masyiah adalah manusia tanpa sifat keilahian yang memerintah secara nyata di dunia ini. Ada satu argumen yang sering dipakai untuk menolak kemesiasan Yesus. Masiah itu cuma manusia biasa, bukan sosok ilahi. Nah, menariknya argumen ini sering dimulai dari Yeremia 23 ayat 5. Aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Nah, sampai sini, kita semua orang-orang Kristen setuju bahwa Masiah memang harus berasal dari garis keturunan Daud. Dan itu artinya Masiah adalah manusia sejati. Dan orang Kristen tidak pernah menyangkal bahwa Yesus adalah manusia sejati. Itu perlu digarisbawahi. Matius dan Lukas bahkan sengaja menunjukkan hubungan Yesus dengan garis keturunan Daud. Masalahnya itu di sini. Jangan berhenti di ayat 5. Lanjutlah ke ayat yang ke-6. Yeremia mengatakan bahwa tunas Daud itu akan dikaitkan dengan nama Yod-Heh-Vav-Heh Tsidkenu. Adonai adalah keadilan kita. Justru disinilah pertanyaannya menjadi menarik. Kalau Tanakh hanya ingin menggambarkan Masiah sebagai manusia biasa, kenapa gambaran tentang Masiah itu begitu tinggi, overpower, lebih dari manusia biasa? Yesaya 9 bilang, seorang anak akan lahir menggunakan gelar El Gibor, Allah yang perkasa. Mika pasal 5 bicara tentang penguasa dari Bethlehem yang memiliki asal-usul yang sangat kuno. Mazmur 110 menggambarkan Daud memanggil seorang keturunannya sebagai Tuanku. Dan Daniel pasal 7 seperti yang saya sudah bahas di video sebelumnya. Seorang figur seperti anak manusia datang dengan awan-awan dan menerima pemerintahan atas segala bangsa. Jadi pertanyaannya bukan apakah Masiah manusia. Jawabannya ya pasti Masiah itu manusia. Dan kita sepakat bahwa Masiah itu manusia. Mesias itu manusia sejati. Pertanyaannya jauh lebih penting adalah ini. Apakah Tanakh, Torah, Nevi'im, Veketuvim mengajarkan bahwa Masiah hanya manusia biasa? Hanya manusia biasa? Nah, ternyata jawabannya tidak sesederhana itu. Bahkan dalam literatur Yahudi kuno, gambaran tentang Masiah itu tidak pernah seragam. Sanhedrin 98b sendiri memuat berbagai tradisi tentang otoritas dan nama Masiah. Artinya, kita tuh gak bisa begitu saja ambil satu formulasi teologis kemudian kita bilang, inilah satu-satunya konsep Masiah yang pernah dikenal dalam Yudaisme, bahwa Masiah haruslah manusia saja. Jadi kalau kita mau jujur secara akademis, jangan cuma pakai Yeremia 23 ayat 5, baca juga ayat 6-nya. Dan baca juga Yesaya 9, Mika 5, Mazmur 110, Daniel 7. Karena kalau kita semua pakai teks itu dan kita baca bersama, muncul satu pertanyaan besar. Apakah Masiah atau Mesias itu benar-benar hanya manusia biasa? Atau Tanakh, Torah, Nevi'im, Veketuvim justru sedang mempersiapkan kita untuk mengenal sosok Mesias yang benar-benar manusia, tapi sekaligus jauh melampaui manusia biasa. Dan disinilah Yesua menjadi sangat menarik. Untuk beberapa video saya selanjutnya, saya akan memberikan argumen-argumen sanggahan untuk menyanggah semua statement yang dikatakan oleh dia. Dan stay tune.